Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Neng Nurrohmah. Saya guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Pasir Maya 1. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 24712500069, nomor UKG 360173001985. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran TPA-CK pada materi rukun iman kepada Rasul-Rasul Allah, mata pelajaran pendidikan agama Islam. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 4. Sekarang kita sudah membahas tentang surat At-Tin. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Tapi sebelum itu, seperti biasa kita harus mendisiplinkan diri dengan mengerjakan sesuatu hal yang positif dengan berdoa. Sekarang kita mau belajar. Belajar itu hal positif bukan? Positif. Jadi kita mulai dengan membacakan doa ya. Ibu minta untuk memimpin doa satu orang KM-nya ya. Ben, silakan maju ke depan untuk memimpin doa sebelum kita memulai belajar ya. Judulnya itu beriman kepada Rasulullah dan materinya makna iman kepada Rasulullah. Apa sih yang dimaksud dengan iman? Aja sebutkan. Iman itu apa? Betul. Yang pertama, rukun iman itu kan ada berapa? 6. Ada 6. 1 kepada Allah. 2 kepada Allah. 3 kepada Allah. 4 kepada Allah. 5 kepada Allah. 6 kepada Allah. Itu takdir baik dan juga takdir buruk. Untuk rukun iman. Rukun iman ada 6.
idola kalian? Guru, boleh ditulis di situ silakan. Nomor, iya, boleh ditulis di situ, tulis nomornya guru. Kemana ini Bapak ketuanya ini? Apa? Coba dibacakan, coba sama ketuanya nomor 2 apa? Tuliskan tokoh idola kalian. Siapa kira-kira untuk kelompok ini tokoh idolanya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aduh bagus sekali, masya Allah, istimewa sekali ya. Silakan ditulis. Siapa? Orang tua, bagus sekali. Ya betul, orang tua. Iya, menjadikan teman ini sebagai idola. Kenapa? Karena kita sering membantu sesama. Oh iya betul, ya boleh. Orang yang kalian kagumi, senang, bahagia, seru, gemes, kagum, istimewa. Tuliskan tokoh idola kalian. Orang tua, mengapa kalian menjadikan idola? Karena ibu menyayangi kita, melahirkan dan memasak untuk kita, merapikan baju kita dan menyiapkan peralatan sekolah. Kami akan memaparkan pasal ini. Ceritakan pengalaman bertemu dengan orang yang kalian kagumi, senang, bahagia, seru, kagum, istimewa, gemes, lucu. Tuliskan tokoh idola kalian. Nabi Muhammad. Mengapa kalian menjadikan idola? Karena Maha Suci Allah, karena utusan Allah, karena istimewa, memiliki banyak mukjizat, contoh teladan bagi seluruh umat manusia. Kalau kalian guru, mengapa kalian menjadikan idola? Karena bisa mengajar dengan sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyabar, sopan, tokoh idola kalian. Mengapa kalian menjadikan idola? Karena kita membantu satu sama lain, kita selalu bermain bersama. Betul sekali. Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk P5 Project Penguatan Profil Pelajaran Pancasila. Coba Ibu mau tanya, kalian punya HP tidak? Punya. Ya mungkin walaupun bukan punya kamu pribadi, mungkin punya ibu kamu atau punya bapak kamu, tapi kamu suka kan main HP? Terus media sosial yang kalian miliki apa? Apa ada yang punya YouTube? Punya. Atas nama kalian sendiri? Iya. Ada nama sendiri? Apa nama orang tua akunnya? Aku. Tapi sering nonton ya, sering nonton YouTube ya. Ada Facebook, punya? Oh, ada yang punya dan ada yang tidak punya. Satu yang lagi viral nih. Kalau misalkan aplikasi TikTok punya tidak? Bisa tidak menggunakan aplikasi TikTok? Bisa. Coba kalau misalkan bisa, Ibu minta kalian untuk mencari daripada lagu ini, ya. Menyanyi lagu Rukun Iman yang judulnya adalah Tanjung Perak. Silakan menggunakan HP Ibu ya, karena kalian masih anak sekolah dasar, tidak boleh membawa HP ke sekolah. Cari di sini di aplikasi TikToknya, kemudian kalian buat video. Cari di sini di aplikasi di HP ini aplikasi TikTok, dan kalian cari bagaimana cara membuat kalian video yang isinya ini. Maju ke depan Andin. Ya, Andin maju ke depan. Nih, coba cari aplikasi TikTok. Nah, coba. Oh ada, langsung ketemu walaupun bukan HP-nya Andin, langsung ketemu loh. Bagaimana caranya untuk mencari lagu ini Rukun Iman yang versi liriknya itu Tanjung Perak. Kalau untuk membuat video dari Rukun Iman begini, dari gimana caranya? Begitu, terus bisa, oke, disimpan di situ kameranya. Ya. Mau kelompok apa mau sendiri? Kelompok aja, sok silakan maju ke depan ya.
caranya. Dari kelompok 1 ya, silakan maju. Silakan maju. Ya. Coba bagaimana cara mencari TikTok yang ini? Sok bagaimana? Dipencet dulu. Tinggal senang. Coba ini yang ini. Tepuk tangan. Rukun iman. Rukun iman ada 6. 1 Allah, 2 malaikat, 3 kitab, 4 rasul, 5 hari kiamat, yang ke-6 qada dan qadar. Ya, tugasnya nanti ya pada saat udah di rumah, kalian kan sekarang tidak bawa HP ya. Nanti di rumah kalian cari rukun iman yang liriknya tadi Tanjung Perak ya. Nabi dan Rasul yang wajib kita imani, yang wajib kita yakini, yang wajib kita tahu ada berapa? Ada 25. Sudah hafal nama-nama nabinya? Sudah hafal nama-nama rasulnya? Bisa tidak membedakan? Oh, kok ada nabi, kok ada rasul? Kenapa yang ini nabi, kenapa yang ini rasul? Tahu tidak? Tahu tidak? Belum tahu? Ya, kita akan bahas itu ya. Nah, selanjutnya kita ke ini dulu. Sifat yang dimiliki oleh rasul, oleh para rasul ya. Yang pertama adalah sidik. Sidik artinya apa? Ya, terus yang kedua, amanah artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh. Artinya apa tabligh? Menyampaikan. Terus yang keempat, artinya berarti di dalam diri Rasulullah itu, di dalam diri Rasul-Rasul Allah ada 4 sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul-Rasul Allah. Yang pertama adalah sidik. Sidik itu jujur. Ya, jadi kita perilaku kita sehari-hari yang bisa kita contoh adalah kita bersifat jujur dalam setiap perbuatan. Ya, bisa kasih contoh nggak yang lain? Coba masalah jujur itu misalkan dalam sikap apa? Ya, sikap jujur yang bisa ditanamkan. Hah? Oh, nemu uang, betul. Misalkan nemu uang, bukan uang kamu sendiri. Ya, bagaimana caranya? Dibalikan, diinfokan mungkin ya, diinfokan gitu ya, dicari. Ini uang siapa? Tapi yang menemukannya juga ya harus jujur sudah mengumumkan. Terus yang mendengar infonya tidak boleh ngaku-ngaku ya. Ya, harus ini, harus misalkan kalau misalkan emang kehilangan itu uangnya, Bu, itu uang saya, atau ke teman kamu itu uang saya yang hilang. Tapi kalau misalkan uang kamu ada nggak hilang, jangan boleh ngaku-ngaku kalau misalkan itu uang kamu. Nah, itu termasuk kepada sifat jujur. Yang kedua apa? Sifat apa? Amanah. Yang artinya adalah dapat dipercaya. Yang ini ya, yang amanah ini dapat dipercaya.
Tablik, Fatona, Sidik, Amanah, Tablik dan Fatona. Amanah dipercaya, Fatona itu cerdas. Tablik menyampaikan, Fatona itu cerdas. Ini lawan katanya ya. Lihat videonya, kira-kira sidik itu tadi apa sih artinya? Nah, amanah apa sih artinya? Tablik apa sih artinya? Fatona apa sih artinya? Bisa ya? Nah, ya, sok. Tulis nama kelompoknya saja. Caranya diisi di garis aja ya, tinggal di garis. Ya, tinggal di garis. Sok. Ya, namanya. Sidik. Mana tadi sidik itu apa artinya? Apa tadi? Ayo, dilakuin apa? Ya, diingat-ingat. Ya, di garis pakai pensil aja sok. Kan bisa dibawa. Nah, sidik artinya apa tadi? Ya, amanah. Amanah yang mana amanah? Tadi amanah apa? Apa amanah? Iya, betul. Yang mana? Ke sini. Ya. Ya. Iya, di garis aja, di garis. Di garis aja. Apa udah? Iya. Jangan dilempar. Udah? Ya, yang udah boleh dikumpulkan. Ada yang udah? Nah, baiklah anak-anak, pada hari ini sepertinya sudah semuanya ya kita pelajari. Jadi intinya adalah dari materi ini Rasul-Rasul Allah itu mempunyai sifat sidik, amanah, tablik dan fatona. Itu bisa kita contoh dalam kegiatan kita sehari-hari ya. Jangan, berarti kalau misalkan jujur jangan berbohong. Ya. Kalau misalkan amanah, dipercaya nih sama orang tua, misalkan disuruh apa oleh sama orang tua atau sama ibu guru, laksanakan dengan benar ya supaya kamu dipercaya. Terus tablik juga menyampaikan apabila misalkan orang tua memesan ya, tolong misalkan pesankan pesan ibu misalkan ke tetangga atau ke guru ya di sini, katakan misalkan ada keperluannya ini itu disampaikan, jangan sampai kamu ingat tapi tidak disampaikan, itu berarti tidak amanah. Tapi kalau misalnya tidak tablik ya, berarti kita harus menyampaikan apa-apa yang dipesankan oleh orang tua untuk disampaikan. Kemudian fatona adalah cara bagaimana kita mempunyai sikap cerdas adalah dengan rajin belajar. Bagaimana pelajaran hari ini bisa dipahami? Tugas dari ibu jangan sampai lupa ya. Buka di rumah nanti di waktu senggang kamu itu aplikasi TikToknya, kemudian kamu buat videonya, video TikTok dari rukun iman yang tadi sudah kita latihan di sini, kemudian dikirimkan ke aplikasi ibu ya. Baik itu melalui aplikasi TikTok ibu, kalian sudah tahu ya, udah ada yang pernah melihat, atau langsung ke WA ibu tidak apa-apa ya. Kita nanti ibu lihat, ibu nilai bagaimana kamu membuat tugas melalui aplikasi TikTok ya. Terima kasih untuk hari ini, kalian hebat, kalian semangat. Terima kasih atas waktunya dan semuanya. Semoga kita selalu diberikan ilmu yang bermanfaat. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.
1, 2, 3. Rukun iman ada 6. 1 Allah, 2 malaikat, 3 kitab, 4 rasul, 5 hari kiamat, yang keenam qada dan qadar. 1, 2, 3. Rukun iman ada 6. 1 Allah, 2 malaikat, 3 kitab, 4 rasul, 5 hari kiamat, yang keenam qada dan qadar. 1, 2, 3.